Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua kelas 7 SMP Al-Huda. Kembali lagi hari ini hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021. Kita mengawali hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk pembelajaran hari ini bisa lancar, bisa seperti biasanya kalian juga menyimak di rumah ya. Saya harapkan kalian di rumah, meskipun di rumah tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan karena hari ini semakin banyak saja ya. Jadi semoga kalian di rumah beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, tidak lama lagi kita akan mulai untuk pembelajaran IPS ya. Kita lanjutkan pada semester 2 ini bab 3. Jadi materinya masih sama dengan minggu yang lalu. Jangan lupa saya ingatkan untuk hari ini setelah ini ya, silahkan mengisi presensi yang sudah disediakan dan mengisi presensi yang ada di kolom komentar ya. Jangan lupa, saya ingatkan lagi. Oke, kita mulai lagi, jangan lama-lama. Kita mulai dari awal. Kita melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Jadi masih ingat materi yang minggu lalu ya? Jadi materi minggu lalu itu terkait dengan kelangkaan ya. Kelangkaan apa? Kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan untuk minggu ini kita lanjutkan materinya dengan kebutuhan manusia ya. Kebutuhan manusia. Nanti kira-kira kebutuhan itu apa? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia itu apa saja? Setelah ini akan kita bahas. Oke. Oke, untuk yang pertama itu kita lihat dulu pengertian dari kebutuhan manusia ya, kebutuhan manusia. Jadi minggu lalu kita bahas kelangkaan, sekarang kebutuhan manusia. Jadi pengertiannya itu segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia. Jadi segala sesuatu, entah itu kita perlukan setiap hari ataupun setiap minggu. Yang jelas yang dinamakan kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi, yang perlu dipenuhi ya, yang perlu dipenuhi oleh manusia. Jadi kebutuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain itu jelas berbeda. Bahkan tidak menutup kemungkinan itu nanti akan sama ya. Itu. Terus ini yang kedua, kebutuhan manusia akan bertambah seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Jadi kalau kita lihat kebutuhan manusia dari zaman dahulu, mungkin zaman purba ya, sampai saat ini itu kebutuhan itu semakin berkembang ya, seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Kita lihat saja pada zaman dahulu itu kebutuhan manusia itu mungkin hanya terbatas pada makan dan minum saja. Karena apa? Manusia pada zaman dahulu itu kan belum mengerti kebutuhan yang seperti sekarang ini. Jadi pemikiran manusia itu masih terbatas, belum ada teknologi yang berkembang seperti saat ini. Dulu kan belum ada ya, mobil, gadget, radio, televisi kan belum ada. Jadi kebutuhan manusia itu semakin hari atau semakin lama itu akan bertambah, ya, semakin banyak tentunya, ya. Bahkan kalau kita lihat bayi ya,
kita dulu ketika masih bayi dengan kita yang saat ini itu kebutuhannya berbeda. Tidak mungkin kebutuhannya sama. Mungkin kalau kebutuhan pokok itu sama ya. Apa kebutuhan pokok itu? Kebutuhan pokok itu bisa makan dan minum atau pakaian sama. Cuman yang membedakan adalah kebutuhan itu akan bertambah. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Yang B, jika kita lihat berdasarkan tingkat kepentingannya ya. Jadi kebutuhan itu dibedakan menjadi 3 ya. Jadi kalau kita lihat dari kepentingan, jadi kepentingannya itu kebutuhan kita bedakan menjadi 3. Apa saja itu? Jadi yang pertama itu ada yang namanya kebutuhan primer atau kebutuhan pokok ya. Kebutuhan primer itu sama dengan kebutuhan pokok. Jadi kita perlukan setiap hari ya. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Nah, kira-kira kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari itu apa? Apakah sama dengan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain? Apakah sama? Jadi kalau kebutuhan primer pokok itu cenderung sama ya. Jadi cenderung sama kebutuhannya. Jadi harus segera. Kalau tidak dipenuhi ya mungkin nanti akan ada kesenjangan sosial seperti itu ya, atau mungkin kelangsungan hidupnya ya. Nah, jadi contoh dari kebutuhan primer itu apa saja? Nah, mungkin bisa kalian lihat di layar komputer kalian, layar HP kalian. Contoh dari kebutuhan primer itu yang pertama ini ada kebutuhan makan ya. Mungkin kebutuhan makan itu ini bisa dari sayur-sayuran, buah-buahan, roti ini. Jadi kebutuhan primer itu harus segera dipenuhi. Coba kalian kalau kalian lapar tapi tidak segera dipenuhi, apa yang terjadi? Mungkin lemes ya. Itu kalau 1 hari. Nanti berhari-hari kalau tidak dikebutuhan apa yang terjadi? Ya bisa wassalam ya, seperti itu. Jadi harus segera dipenuhi. Ini kebutuhan primer makan ini. Terus contoh yang kedua ada pakaian ya. Berbeda dengan manusia pada zaman dahulu. Mungkin manusia zaman dahulu itu belum pakaian itu belum menjadi kebutuhan primer ya. Jadi belum mengenal yang namanya berpakaian itu belum ada dulu. Ya, dulu tapi kalau sekarang pakaian itu menjadi kebutuhan primer, harus segera dipenuhi ya. Ya kalau perempuan itu harus menutup auratnya. Jadi semua badan itu tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki ya harus tertutup semua itu ya. Ini kalau dari segi pakaian. Terus yang ketiga ini ada nasi ya. Nasi kan juga kebutuhan pokok. Jadi harus segera dipenuhi. Kalau tidak segera dipenuhi ya nanti akan apa ya? Ya seperti makan, minum dan yang lain-lain itu juga harus segera dipenuhi itu. Tuh. Terus yang contoh yang kebutuhan primer yang terakhir ada rumah ya. Jadi untuk saat ini rumah itu merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, tempat tinggal itu ya. Jadi kalau orang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah itu nanti untuk melangsungkan kehidupannya itu akan apa ya, bisa menderita seperti itu karena harus segera dipenuhi. Itu seperti rumah ya. Jadi contoh dari kebutuhan primer itu tadi. Dari keempat ini, contoh kebutuhan primer ini,
dari 4 ini adalah contoh dari kebutuhan primer ya, seperti itu ya. Selanjutnya contoh apa namanya, kebutuhan yang kedua itu ada yang namanya kebutuhan sekunder ya. Sekunder ini yang kedua. Tadi kan ada 3 ya, sekarang yang kedua kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap yang pemuasannya dapat ditunda terlebih dahulu. Jadi tidak terlalu mendesak seperti primer tadi ya. Jadi kalau pertama tadi ada primer harus segera dipenuhi. Yang kedua itu ada sekunder, kebutuhan tambahan ya. Jadi tidak harus segera dipenuhi. Mungkin bisa dipenuhi ketika kebutuhan primer itu sudah terpenuhi. Jadi pilihan kedua ini kebutuhan sekunder. Nah, contoh dari kebutuhan sekunder itu apa? Nah, ini yang pertama contohnya liburan ya. Ini gambar orang yang sedang liburan. Jadi kebutuhan seperti liburan itu kan tidak harus segera dipenuhi, ya kan? Jadi bisa ditunda ketika kita mungkin mempunyai waktu luang, kita mempunyai uang yang lebih, itu kita penuhi seperti liburan ya. Tidak harus segera seperti itu. Terus yang kedua ada apa namanya? Laptop ya, kebutuhan laptop dan kebutuhan apa ini? Smartphone atau gadget ya. Itu kan tidak harus, tapi kalau kita lihat perkembangan zaman seperti ini, semua kita lakukan dengan online ya. Mungkin suatu saat kebutuhan gadget ini menjadi kebutuhan primer ya. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer? Karena setiap orang saat ini tidak bisa terlepas dari gadget. Kemanapun membawa gadget, bahkan sedang bersantai dengan keluarga, dengan teman, itu pasti membawa gadget sekarang itu. Bahkan di warung pun ya. Dulu kalau warung kan ya ngobrol, di tempat warung ngobrol, bercengkrama seperti itu. Kalau sekarang sudah kayak orang marah-marahan, diam-diaman, sudah membawa HP seperti itu. Nah, itu contoh dari kebutuhan sekunder. Terus selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan tersier. Ya. Pengertian dari kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Ya, jadi ini adalah pilihan ketiga. Jadi kebutuhan barang dan jasa yang tergolong mewah. Nah, itu tersier. Jadi harus terpenuhi dulu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, baru setelah itu sekunder atau tambahan, baru setelah itu terpenuhi, baru kebutuhan tersier ya. Ini yang terakhir kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan barang dan jasa yang tergolong mewah, itu yang tersier ya. Jadi tujuan dari kebutuhan tersier ini ada ini, untuk menaikkan status sosial di masyarakat. Status sosial itu apa? Status sosial itu yang ada di masyarakat itu ada kaya, ada miskin, ada sedang. Nah, itu status sosial. Ada yang kaya pasti ada yang miskin, dan begitu pula sebaliknya. Jadi untuk menaikkan status sosial di masyarakat, seperti itu ya. Nah, ini contoh dari kebutuhan tersier. Ini yang pertama ada rumah mewah ya. Jadi rumah mewah itu baru terpenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi ya. Ini rumah yang mewah ini. Terus yang kedua ada perhiasan. Kalau mungkin sisa kedua orang tua kalian atau kalian mempunyai uang sisa, bisa dibelikan ini emas. Tidak harus perempuan, laki-laki juga bisa, karena emas itu saat ini dijadikan sebagai apa ya, tabungan.
Jadi nilainya itu tidak pernah turun, bahkan tiap tahun itu cenderung naik. Nah, itu seperti perhiasan ya. Terus yang ketiga, ada mobil mewah. Ya, mobil. Jadi kalau kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi seperti itu. Nah, ini yang C. Jadi kebutuhan menurut waktu pemenuhannya dapat dibagi menjadi 4 macam. Ya. Jadi waktu pemenuhan dari kebutuhan itu dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ini ada kebutuhan sekarang atau saat ini. Nah, jadi kebutuhan sekarang atau saat ini pengertiannya itu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, ya. Dan jika ditunda akan menuai atau mendapat masalah atau kesulitan yang lebih besar. Jadi harus segera dipenuhi. Contoh, ketika saat ini kalian sedang lapar, ya, sedang haus, itu harus segera makan atau minum. Tidak bisa ditunda nanti siang, besok siang, itu tidak bisa. Itu harus segera dipenuhi. Itu. Misalnya yang kedua, contohnya kamar kecil untuk orang yang ingin buang air kecil atau sembelit seperti itu. Terus obat untuk orang yang sakit. Apakah mungkin kali ini saat ini kalian sedang sakit gitu ya, sedang pusing, terus ditunda beli obatnya besok? Kan tidak mungkin, kan harus segera diobati, ya, seperti itu. Itu kebutuhan sekarang. Terus yang kedua, ada kebutuhan yang akan datang, ya, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini pengertiannya kebutuhan yang dapat kita penuhi untuk hari esok. Jadi masih bisa kita penuhi besok, ya, besok hari. Misalnya tabungan, ya, tabungan kita kan kita nabungnya saat ini, mungkin kebutuhannya untuk besok atau mungkin yang akan datang seperti itu. Terus jas hujan pada musim panas. Mungkin kalau sekarang sedang musim panas, jas hujan itu akan berguna ketika musim hujan seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, ada kebutuhan yang tidak terduga-duga, ya, tanpa terencana ini. Kebutuhan yang tidak terduga ini pengertiannya yaitu kebutuhan yang datangnya tidak terencana, ya, alias tidak terduga, tidak direncanakan, datang begitu saja seperti itu. Contohnya, kita membutuhkan uang untuk berobat karena kecelakaan seperti itu, ya. Jadi kalau kita mungkin ada yang kecelakaan, itu harus segera diobati. Karena apa? Karena kalau tidak segera diobati itu nanti, ya, akan bertambah parah seperti itu, ya. Jadi itu dinamakan kebutuhan yang tidak terduga atau tidak terencana, ya. Terus yang keempat, yang terakhir, ini ada kebutuhan sepanjang masa, ya, kebutuhan sepanjang masa. Jadi kebutuhan sepanjang masa ini kebutuhan yang selalu dibutuhkan oleh manusia dan tidak ada batasannya, ya. Ya, itu. Contohnya, kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pengetahuan kalian tentang ya seputar sekeliling kalian dan teknologi itu akan tetap terus berkembang dan itu akan dibutuhkan sampai kapanpun seperti itu, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan lagi, setelah ini kalian harus absen 2 kali, ya. Yang di Facebook juga, terus ada yang di link yang sudah dikirim oleh Bapak Ibu seperti itu, ya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi, kalian harus jaga kesehatan, tetap di rumah,
tetap menjaga kesehatan kalian seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.